Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Winarto. Masih di belajar Excel. Kali ini saya akan membahas dengan logika rumus if. Rumus if di sini saya menggunakan untuk mencari sebuah perbandingan. Rumus if ini sudah jadi jika data asli adalah mengurutkan berdasar nomor urut dari offset. Ini adalah 21. Misalkan diambil dari sini kan. Cuman kalau diambil dari row-nya offset sendiri, ini rumusnya adalah ini perbandingannya. D1 ini diganti dengan 4. Nah, sama juga dengan yang di sini, semua diganti D4. Jadi rumusnya adalah rows D4 sampai 21 dibagi rows D4 sampai 21 dikali rows D4 sampai 21. Nah, ini akan menghasilkan offset dari 4. Nah, di sini saya mengurutkan, misalkan mempunyai data pertama, saya mengurutkan dari nomor 1, maka di sini adalah 1. Nah, dari 1. Kalau dari D4 maka hasilnya adalah dari ini. Sama juga membuat nomor urut otomatis. Kelebihannya apa kalau menggunakan rumus yang ini? Jika di sini dihapus, maka tetap 12 dan ini adalah ref. Ini juga tetap kan. Nah, sama. Tapi di sini mempunyai fungsi untuk ke belakangnya mencari data dari nomor urut sendiri lalu mengindeks dari data ini juga. Nanti saya akan jelaskan ini menggunakan rumus agregat, mengambil data dari nomor urut ini. Seleksi filter. Untuk sekarang saya menjelaskan tentang bagaimana menyeimbangkan data. Misalkan di sini ada 21 sampai row 24, sedangkan data yang kita ambil cuman dari 21. Maka seharusnya agar rapi kita melogikakan dengan rumus if, dan rumus if tersebut adalah menghilangkan ini sehingga panjang di sini sama dengan panjang yang di sini, ya kan dinamis. Maka rumusnya adalah dengan menambah rumus if. If sendiri mengambil dari data di sini yang kita ambil D4. Nah, kalau kita hanya mengambil D4, maka hasilnya adalah rumus if menyatakan luapan. Karena kenapa? Karena di sini adalah array-nya adalah lebih dari 1. Array kan lebih dari 1 juga sama dengan. Maka di sini pernyataannya dari rumus if sendiri juga harus lebih 1 atau sama dengan jumlah yang di sini. Ya kan? Nah, dengan ini maka kita geser D4 sampai D21. Nah, di sini akan menghasilkan perbandingan sendiri. Sini telah kurung tutup, lalu enter. Waduh, kenapa salah ini? Sebentar ya. Oke. D4. Oh iya ya. Ini pernyataannya kan belum. D4 tidak kosong, maka rumus ini sendiri. Terus jika kosong, maka kosong.
Nah, dari perbandingan rumus tadi di belakang menyatakan di sini adalah kosong. Jadi jika D4 tidak kosong, di sini tidak kosong, di sini tidak kosong, maka akan menghasilkan rumus itu sendiri. Jika di sini kosong, maka di sini juga kosong. Penyataannya sama. Ini kan. Nah, jadi begitulah logikanya rumus if ini untuk if yang pertama, tutorial if pertama. Lalu bagaimana dengan yang if selanjutnya? Saya akan mengambil data dari sini. Nah, ini misalkan data di sini mempunyai harga pertama adalah ini, lalu ada harga update lagi, mungkin beberapa, bukan semuanya, tapi yang update adalah yang warna biru di sini. Ini semuanya jika ditarik sini update-nya juga sama. Di sini 2799, maka di sini 2799. Logikanya begitu. Sedangkan yang update kita input di sini, sedangkan yang harganya sama. Misalkan bulan di sini Januari, di sini Februari, ada perubahan harga dari HVSF4 dari sini sampai baterai. Lantas bagaimana melogikakannya berdasarkan update di sini? Maka di sini kita perlu rumus if untuk melogikanya. Kita langsung saja rumusnya if jika di sini jika harga update tidak kosong, maka harga update sendiri, harga update itu kan di kolom F. Nah, di sini adalah data utama F4. Lantas jika tidak di sini, jika F4 sama dengan kosong, maka harganya yang masuk adalah E4, ya kan. Nah, ini bisa deh. Ini kan sama, kan di sini kosong. Jadi harga input di sini adalah yang ini karena di sini kosong. Lalu kita tarik kembali, tarik ke bawah, salin, tempel. Nah, ini kan harganya sama. Di sini berhubung di sini tidak kosong, maka akan mengambil dari data yang di sini. Begitulah kira-kira. Wah, untuk selanjutnya kita belajar masalah melogikakan if dengan perbandingan rumus. Kalau tadi kan berdasarkan kolom, ya kan, kolom dan jumlah baris. Jika di sini kosong, maka di sini juga kosong. Nah, dan yang ini adalah jika di sini kosong, maka harga ambil dari kolom E. Nah, sekarang kita menggunakan rumus agregat untuk menyaring data di sini. Ada berapa? Misalkan HVSF4 di sini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Maka kita buat rumus agregat sama dengan
agregat di sini mengambil function 15 small dan option 6. Terus kita buat persamaannya dari ini tadi row, ya kan? Row tadi kan mengambil dari D4 persamaannya, sama juga kan? Ya, untuk mengeditnya kita mengcopy paste dari row tersebut, kita hilangkan sama dengan sehingga menjadi teks. Kita cari di sini. Saya sudah mempersiapkan filenya sebenarnya, ini ya filenya. Oh maaf, bukan yang ini ya, tapi yang ini ya. Ini sudah saya copy paste dengan menghilangkan sama dengannya. Nah, ini kita buat agregat persamaannya adalah ini. Hilangkan agregatnya. Nah, kita belajar yang nggak pakai ini aja ya. Maksudnya nggak yang copy paste secara manual, tapi di sini lama kalau menambah $nya untuk absolut. Maka kita buat perbandingan dari agregat tadi, persamaan dari sini. Data ini bersamaan dengan data ini. Maka agregat kita buat rumus sini, agregat data ini sama dengan ini kurung tuh maaf waduh, sama dengan ini kurung tutup. Nah, ini kita jadikan persamaan dengan perkalian dan pembagian. Dari persamaan itu kita salin. Jadi pembilang ini kan pembilang D4 di 12 sampai D1, ini pembilang dibagi pembilang itu sendiri dikali row dari data tadi. Nah, data tadi kurung tutup. Terus untuk menentukan small itu menentukan dari ring baris pertama, maka kita menentukan dari sini. Di datanya kan ini sampai sini. Nah, terus kita ambil dari kolom di atasnya, baris di atasnya, tapi bukan bentuknya, bukan baris, cuman kita buat di sini adalah fungsi row, menentukan row keberapa, diambil dari row keberapa, bukan row tapi rows D1 sampai D1. Terus kita beli kurung tutup dari rumus agregatnya sendiri. Kita ambil di sini adalah maaf, ada yang salah ini. Row D1 agregat row D1. Kok terlalu banyak, yang mana ini yang salah? Agregat D1 D4 D1 sama dengan H2 row D1 terus. Oh, ini maaf salah. Ini kan menyatakan maka titik 2 ini. Titik koma, seharusnya sampai D1 itu adalah titik 2.
akan menghasilkan row 4. Row 4 di sini kan adalah ini. Rumus agregat mengambil dari offset 4, bukan dari yang ini. Jadi kita bisa menentukan ini untuk rumus agregat nanti pergantiannya adalah di sini. Ini ganti 4. Ini juga ganti 4. Ini kita ganti 4. Nah, di sini kan sama cuma di sini, ya kan. Kalau misal kita hapus di sini ballpoint nomor 13, hapus, tidak error kan. Maka jika kita buat rumus VLOOKUP dari persamaan tersebut menghasilkan row 13, VLOOKUP akan mengambil data lurus dari sini. VLOOKUP kolom dari misalkan arraynya dari sini ke sini, maka kita lookup value-nya adalah nomor ini 1, 2, 3, 4. Untuk rumus VLOOKUP sendiri bisa belajar dari banyak channel mungkin saya akan membuatkan tutorial rumus VLOOKUP ya nanti aja. Yang penting rumus logika if ini dulu. Di sini akan menghasilkan agregat. Cuman di sini kan belum absolut. Untuk mengabsolutkan maka di sini perlu $. Di sini dan di sini setiap huruf. Tapi ini berlaku untuk semua. Jika pakai PC bisa pakai tombol F4 atau Fn dan F4. Ini juga kita absolutkan. Ya, cuman ini kan terlalu lama, jadi saya mengambil rumus salinan. Yang kita bersihkan dulu, kita cari rumus salinan tadi sebenarnya sama. Salin tambah, kita tambah sama dengannya. Nah, hasilnya kan sama 4 ya kan. Ini perbedaannya, ini ada S-nya semua kan. Cuman yang belakang sini nggak ada. Karena untuk apa? Jika kita tarik ke bawah, maka D1 ini akan mengurutkan berdasarkan row. Jadi kita tarik satu baris, ini akan menjadi D2, D3, D4 dan seterusnya. Kalau kita salin ke bawah gini, salin tempel. Nah ini kan akan jadi D4 ya kan. Yang ini, nah yang ini akan jadi 4 sesuai dengan nomor urutnya. Kita akan mengambil dari sini sudah kali D4 D1, mengambil dari sini kan fungsinya adalah small. Jadi agregat itu mengurutkan berdasar data di sini, dan agregat sendiri mempunyai fungsi 15 adalah small dan 6 adalah mengabaikan nilai value atau error. Dalam arti untuk nilai error, misalkan ada penjumlahan melewati angka error, maka angka error tidak dihitung, maka rumus tidak akan menghasilkan error, tetap menghitung berdasarkan yang ada datanya. Itu maksudnya. Ini akan menghasilkan nomor urut 4, 5 dan sampai 7, 9 ya kan. 4, 6, 7, 9 kita cocokkan di sini. 4, 6, 7 dan 9 ya kan, sama kan. Jadi meskipun di sini ada berapa data yang kembar, tetap disaring di sini. Nah, jika kita membuat VLOOKUP
dengan value di sini, misalkan mencari harga di sini, VLOOKUP akan mencari data berdasarkan value di sini F4. Jika di sini F4 dan di sini F4 maka rumus VLOOKUP tersebut akan error. Nah, dengan beda lainnya dengan agregat akan menyaring data meskipun sama. Kemudahannya ya, misalkan di sini ada data berdasarkan harga, misalkan di sini agregat dari 4, maka kita mencari data itu gampang. Oh, suatu misalkan ada nama barang di sini tinta apa ini namanya, HVSF4, mungkin harganya 2000, 3000, 4000. Yang 3000 mungkin di kolom pertama, di sini misalkan 3000. Kita mencari data dari data utama yang lurus dengan nomor urut ini sendiri, maka ini offsetnya 04, maka hasilnya di sini harganya adalah 20.000. Untuk memasukkan 20.790 di sini, bagaimana? Kita tambah dengan indeks. Indeks dari sini lagi D1 sampai D21. Kita absolutkan. Kita tambah kurung tutup satu lagi di paling belakang sebagai penutup rumus indeks. Ya, maka akan menghasilkan HVSF4. Jika kita salin ke bawah, maka HVSF4, kalau harga di kolom E, maka di sini jika kita ingin menginput harga, ganti saja indeksnya dengan E. Nah, di sini kan ketemu, kita salin lagi, tempel, akan ketemu di sini 20.790 dan di sini 11. Maaf yang ini ya. Oh ya, yang benar yang ini. Di sini kan HVS-nya yang ini. Nah, ini 4.000. Yang ini 60. Yang ini HVS juga kan sama. Begitulah kira-kira. Nah, untuk rumus if-nya kita bisa logikakan rumus agregat ini. Mengambil harga yang mana? Sama seperti ini tadi. Logikanya kita tambah dengan rumus if. Nah, di sini kan belum ada errornya, menghilangkan num itu dengan if error. Kita tambahkan if error. Ini terus kita beri. Oh, kurang tutup, petik 2 kurang tutup. Waduh, yang ini tadi seharusnya, maaf. If error. Salin, tempel, set, angka 6-nya akan hilang. Untuk selanjutnya melogikakan mengambil dari harga yang mana, berdasarkan harga update, berdasarkan yang kita masukkan harga update, maka kita mengambil dari harga update. Di sini tadi kan harga pertama,
dengan harga bulan pertama. Misalkan ada update lagi, bulan selanjutnya adalah yang diinput adalah berdasarkan harga yang update. Sedangkan yang ini harganya tetap, maka nilai ini sama dengan ini, ya. Maka update harga terbaru mengambil dari, jika di sini kosong maka harganya adalah tetap, harga update-nya adalah tetap. Jika di sini tidak kosong maka harga update-nya adalah sel itu sendiri. Nah, hasilnya keputusannya kan ini mengambil dari ini karena di sini adalah tidak update, maka harganya tetap. Nah, kita mengambil dari sendiri, maka harga update-nya kita ambil dari indeks G. Indeks G. Nah, ini kan mudah kan, satu kolom. Kita jadikan indeks menjadi G4. Semua di sini kita rubah indeksnya G4 di sini. Ini jadi G4. Nah, gitu ya kira-kira ya. Ini jadi juga G4. Cuma saya kan merumuskan dengan rumus logika if. Ya, logikanya berdasarkan apa? Misalkan di sini harga 2 tidak ada, ya kan? Ini nggak berlaku misalnya. Jadi harganya mengambil dari sini. Sedangkan di sini akan ada, dan di sini bagaimana? Tidak berlaku. Misalkan ini tidak ada, di sini ada, cuman di sini kosong. Kita mengambil dari yang tidak kosong, dari judulnya tidak kosong. Rumusnya melogikakan begitu. Misalkan di sini kosong juga bisa diambil dari sini, cuman ambil dari 2 kolom agregat, ambil dari 2 kolom ini, kolom E dan kolom F. Logikanya adalah dari rumus tadi menggunakan rumus if jika ini kosong, F3 kosong, harga 2, harga ini kan harga pertama kolom E. Misalkan di sini harga kedua, nanti kita tulis harga kedua kalau di sini ada harganya. F3 sama dengan kosong. Sulit. Maka agregat bersamaannya kita tulis indeksnya adalah E. Di sini sudah benar mengambil E. Ini kan E. Nah ini. Dan di sini indeks E. Ya kan? Terus jika tidak, dalam arti di sini adalah F3 tidak kosong. Jika tidak, maka kita copy rumus ini, yang bawahnya yang menyatakan F3 sama dengan kosong, salin, tempel, kita indeksnya kita ganti, kita menentukan yang mana. Jika F3 tidak kosong, maka harganya ya F3 sendiri kan, maksudnya kolom E ya kolom F kita ubah menjadi F. Nah, kita enter dan maaf, kurung tutup penutup dari rumus if.
ya 0, karena di sini 0, ya kan. Kita salin ke bawah, tempel. Waduh, sebentar. Jika tidak kosong maka ada kesalahan tadi. Ini kita kembalikan lagi ke rumus sebelumnya. Di sini ini kan masih menyatakan sama dengan ini, ya kan. Jadi kita mengambil jika ini kosong, rumus kedua adalah di sini. Kita ulangi lagi. If jika F3 sama dengan kosong, maka rumus itu sendiri mengambil dari harga E. Jika tidak kita copy rumus di atas, ini salin, tempel. Ini kita hilangkan yang belakang, kita mencari rumus yang kedua. Jika tidak, belakangnya rows. If error index, ini masukkan F. Mana tadi? F. Ya, kita beri kurung tutup untuk fungsi if-nya tadi. Oke, kita salin lagi. Aduh, lemot sekali. Nah, ini kan masih kosong, karena di sini kan masih kosong. Coba kita isi dengan harga. Misalkan harga kedua, set, ya kan. Jika kita berdata, maka di sini adalah menghasilkan dari harga itu sendiri. Berdasar di sini tidak kosong. Coba kita koreksi rumusnya, nolnya dari mana ini? If F3 kosong, indeks S1, iya benar, SF1 F21. Iya. Oke, kita ambil, ada berapa ya VS nya tadi? 1, 2, 3, 4. Ini kok bisa kosong? Oh ya, maaf, ini tadi ada kesalahan karena F3 nya belum dikunci. F3 kan nggak boleh bergeser ke bawah, maka kita wajib mengunci F3 agar tidak bergeser ke F4 pernyataannya, ya kan. Ini F3 ini ya sudah. Oke, ya, terus kita ambil terus
Terus kok salah lagi nih. Oh iya benar ternyata. Karena di sini kan mengambil dari yang HVSF 4 ya kan. Di sini HVSF 4 kan kosong. Ya rumusnya mengambil dari sel ini, sel tunggal. Nah, di sini kan data menentukan dari sini kan. Seharusnya kan dari sini. Cuman ini sebagai perbandingan saja. Misalkan kita mengambil dari kolom ini dan kolom ini. Sebetulnya permainan harga di sini kan berdasarkan update di sini. Jika di sini kita mencari berdasarkan full point maka akan tampil yang di sini kan. Kalau HVS maka akan tampil yang di sini. Karena pemfilterannya berdasarkan F. Di sini kan F. Menyatakan jika dengan F3 dan E3 maka memfilter berdasarkan kondisi sesungguhnya. Sedangkan kondisi sesungguhnya di sini kan kosong, maka di sini akan menyatu kosong. Begitulah kira-kira. Maka untuk pembukuan yang sesungguhnya kita ambil dari yang sini karena berdasarkan harga yang update dengan logika antara ini dan ini. Jika di sini kosong maka harga yang masuk di sini adalah yang tidak kosong gitu kan. Ya, kalau di sini pergerakannya misalkan di sini harganya adalah 20.000 misal, maka di sini juga akan indeks 20.000 ya kan. Mana lagi yang HVS, ini HVS misalkan 50.000, kita input sini juga akan tampil 50.000 berdasarkan row. Nah, benar kan? 0 ini yang mana? Kita jika ingin kita mengetahui row berapa, maka hilangkan indeks di sini. Indeks di sini dan indeks di sini. Dan indeks kedua tadi, karena di sini melogikakan. Indeks itu kan memasukkan data. Nah, untuk pengungsian dari agregat sendiri di sini kita bisa ubah berdasarkan harga update-nya bukan di sini tapi di sini. Dalam arti jika kita hapus data di sini, ya maka agregat di sini memfungsikan jika F3 tidak kosong. Ketika tidak kosong, maka harga adalah sini. Jika kalau di sini F3 kosong, maka harga akan update berdasarkan di sini. Ya. Nah, untuk yang terakhir, di sini adalah dengan rumus share. Kita mencari berdasar ini. Share. Ini adalah row keempat. Meneruskan dari row 4. Aduh, sulit. Nah, ini kan menyatakan 1. HVS 4 menyatakan 1 dari kita tarik dengan data pertama juga sama. Yang menyatakan 1 maka HVS F4 6 adalah HVS 7 dan 9. Di sini 7 dan 9 kita luruskan lagi. Ya kan, 7 dan 9. Nah, itulah perbandingan jika kita menggunakan agregat dan di sini menggunakan small. Menggunakan short. Cuman agregat tadi memfungsikan bagaimana sih? Ini formasinya HVS kan di row 4, 6, 7, 9. Di sini berurut menjadi row 4, 5, 6 karena fungsi small.
dalam penggunaan rumus agregat tadi. Yang menyatakan di sini adalah agregat ini 15 adalah fungsi small. Maka data yang di sini meskipun acak skip begini, maka akan diurutkan di sini sama dengan logikanya. Yang lain adalah mengurutkan sini kan terdapat value error. Jadi untuk mengurutkan di sini satu, di sini satu, dan di sini satu, maka kita perlu logika. Logikanya apa? If untuk mengurutkan ke atas, maka kita butuh rumus mau. Nah, di sini kita bermain. Ini hasil siap banyakkan satu. Kita tambah lagi dengan rumus if. Oh maaf. If iya betul, siap iya. Nah kita coba ya. If betul, bukan pertama small dulu. Small ini adalah array-nya. Small kan terdiri dari array dan k. Maka untuk k-nya kita menggunakan rows karena menentukan dari baris yang pertama, bukan row tapi rows. Ini dari atas ini rows S1 kita absolutkan. Lalu sampai S1 kita kurung tutup double ya. Nah, kenapa di sini error? Karena dari siap ini tadi ada value kan di bawahnya. Ini kan value. Maka kita hilangkan value errornya dengan if error. Terus belakang dari share kan sampai di sini. Kita beri titik koma, petik 2, double, kurung tutup. Oke. Nah, kita akan masukkan angka 1. Dan kita tarik ke bawah. Maka dapat num. Ya kan? Yang dari awalnya tadi di sini adalah value dan di sini adalah value, maka akan nomor satunya tadi kan di sini, maka akan bergeser ke atas semua, dan yang bawah adalah num atau error karena fungsi small mengurutkan dari data yang terkecil. Jika rumus siap tadi menghasilkan angka 0, maka angka 0 akan menghasilkan di atas. Karena berhubung tidak angka 0, rumus siap sendiri menghasilkan angka 1 berdasar karakter pertama yang menyatakan HVS. Di sini adalah H. Ini kan H. Maka karakter nomor 1 yang diambil. Nah, untuk menghilangkan error kita tambah lagi dengan if error.
if error kita beri kurung tutup. Kenapa tidak apa namanya ada tambahan lagi? Karena ya if error tambahan cuman tanda petik 2 dan kurung tutup. Kita salin ke bawah. Ya, akan berikan satu ini mengambil data dari mana? Maka kita untuk mengetahuinya kita perlu indeks. Kenapa? Apa bisa diindeks? Rumus indeks itu bisa indeks terdiri re dan k, sama juga small, dan k nya itu jika k nya adalah rows maka bisa diindeks. Jika yang lain juga bisa, cuman kurang begitu paham ya. Di sini bisa diindeks, misalkan kita mengambil data dari indeks. Indeks, aduh sulit sekali. Ini di 2 kita absolutkan. Plusnya kita hilangkan, kita ganti maka atau titik koma, kita beri tambahan kurung tutup dari rumus indeks. Nah, ya ini tadi salah sebetulnya di sini, tapi kita bisa kali dengan salin. Oke, kita tarik ke atas dan ke bawah. Nah, akan menghasilkan HVS. Ya, itulah tadi rumus if. Bagaimana kita mengelola data, membandingkan seleksi, itu banyak sekali rumus if digunakan. Dan di sini saya mengambil berdasar agregat. Suka saya di agregat karena tidak ada error dari rumus misalkan tunggal seperti VLOOKUP, index max, berdasarkan gabungan index max pun jika di sini mengambil value dari data yang sama maka akan error. Tapi dengan agregat, jika kita mengambil dari row dari dalam arti rumus indeks tadi, di rumus agregat tadi dihilangkan indeksnya akan menghasilkan nomor urut dari data tersebut. Maka jika dibuat value dari rumus VLOOKUP tidak akan error, itu kan. Nah, sementara itu cukup dulu sampai di sini. Semoga paham ya dengan penjelasan saya. Saya juga pemula, tapi beberapa rumus di sini mungkin berguna dari ahli pergudangan atau gimana. Kita bisa seleksi data berdasar yang kita inginkan. Kita olah datanya, yang kita ambil data yang mana. Kita bisa kelola rumus ini. Karena saya mengalami di lapangan pun banyak sekali rumus data-data double seperti ini. Rumus if itu juga bisa mencari data ganda ya. Data ganda itu bukan berarti gimana ya, tidak digunakan, tapi di penjualan itu banyak sekali digunakan. Kalau di sekolah-sekolahan atau ya kantor-kantor yang lain itu saya juga tidak tahu. Kalau di dalam penjualan pun sering kita menggunakan data ganda. Misalkan HVS ini dari supplier 1 dari Jakarta, ada yang supplier 2 dari Surabaya, kan sama-sama HVS-nya. Sebenarnya kita bisa buat nomor unik dengan HVS 1, HVS 2 gitu kan bisa.
ya, tapi harganya kan beda. Jadi kita seleksi dari mana. Misalkan kita menyaring HVS, maka jika kita mengambil HVS 1, HVS 2, kita mencari HVS dari mana saja, kan kita tidak tahu. Di sini kan sudah nomor unik, ya kan? Sudah data unik. Jika kita tambah dengan HVS 1, HVS 2, kalau tetap HVS, maka rumus agregat akan menyaring berdasarkan HVS. Lalu kita seleksi lagi dari mungkin kotanya. Misalkan di sini HVS 1, HVS 2, di sini adalah kota Surabaya, kota Jakarta, ya kan? Bisa kan kita membandingkan. Ya, saya kira cukup di situ dulu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini tadi permintaan dari Bapak Masrun ya, lewat WA juga. Ya, terima kasih Bapak Masrun telah mengirimkan saya file untuk pembelajaran. Saya juga orang belajar, jadi kita sama-sama membantu. Ya, itu aja. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.